Lalu untuk mendapatkan nikmat akhirat jelas sekali perantaranya adalah Rasulullah. Juga kata Imam Syafi'i, bukan cuma nikmat akhirat, nikmat dunia pun itu semua kita dapatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita renungkan, cahaya yang kita nikmatin sekarang ini, umur yang kita nikmatin sekarang ini, kesehatan, penglihatan yang kita bisa melihat ini, dan program yang mulia ini kita bisa nikmati. Semua kenikmatan dunia, kendaraanmu, rumahmu, tempat tinggalmu, pakaianmu, keluargamu, semua itu adalah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, katanya, bila mana engkau melihat setiap benda di alam semesta, kau akan melihat ada benang yang tersambung dari benda itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda adalah sumber dari segalanya. Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Dan juga tidaklah ada perihal bala, musibah, penyakit yang dijauhkan dari kita, melainkan juga Rasulullah sebagai perantaranya. Sampai-sampai Imam As-Sakhawi yang ma'ruf ini, Imam Sakhawi menyebutkan dalam Ad-Daw'ul Lami' fi Akhbaril Qarni At-Tasi', terjemah seorang yang dikatakan dia itu seorang soleh minas solihin, yang pernah dia itu sakit mata sampai-sampai hilang penglihatannya. Bukan cuma itu, membengkak matanya sampai-sampai terpengaruh kepada otaknya. Akhirnya beliau berjalan menuju Madinah dan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Berkata Imam Sakhawi, galfanama fara'a fil manam, ketika dia tidur mimpi Nabi Muhammad SAW mengusap-ngusap matanya. Kemudian beliau bangun dari tidur dalam keadaan sehat dan bisa melihat lagi. Yang perlu digarisbawahin di sini, berkata Imam Sakhawi setelah itu, wahadha, dan ini, wal amru a'zamu min dzalik, kata beliau, dan perkara ini lebih besar daripada cerita yang tadi, karena tidaklah ada orang yang bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW melainkan la yakhib, tidak akan dia pernah kecewa. Pernahkah Rasulullah mengecewakan sahabatnya? Gak pernah sama sekali. Akankah Rasulullah mengecewakan umatnya? Tidak pernah sama sekali. Namun kadang-kadang kitanya yang tidak kebaginda. Wahakala, tidaklah ada pernah orang kecewa kalau dia meminta dari Rasulullah SAW. Ludh bin Nabi fi kulli naibatin fa'aqduha bi Rasulillahi mahlulu. Ludh bin Nabi, bertawassullah kepada Rasulullah fi kulli naibatin, dalam setiap problemmu. Kau punya problem di kantor, di keluarga, ada masalah sama teman, sama siapa aja, maka apa? Ludh, mintalah pertolongan bin Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Fi kulli naibatin fa'aqduha bi Rasulillahi mahlulu, serumit-rumitnya tali yang rumit itu akan menjadi lurus kembali, akan terlepas semua permasalahan itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanana, jadi andalkan Rasulullah untuk setiap perkara. Andalkan Rasulullah di dunia, dan juga jangan lupa andalkanlah Rasulullah di akhirat nanti. Yang paling menjadi andalan kita adalah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajhukal maimun hujjatuna. Nah itu tuh, apa yang kita andalkan di akhirat nanti? Harus banyak ibadah, betul. Harus banyak punya ilmu, betul juga. Tapi yang kau andalkan adalah apa? Ludh bin Nabi. Dan juga apa? Wajhukal maimun, wajahnya Rasulullah, hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Bukankah Rasulullah sendiri yang mengajarkan itu? Dalam Sahih Muslim, ketika Sayyidah Aisyah menjahit dan jatuh jarumnya itu, maka datanglah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan ya, dengan wajah yang penuh dengan cahaya, sehingga Sayyidah Aisyah takjub dengan cahaya itu. Ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, alangkah cemerlangnya wajahmu wahai Nabi. Maka baginda Nabi SAW mengatakan suatu perkataan itu suatu bisyarah, dan di saat yang sama suatu nadharah. Gal wailun liman la yara hadzal wajha yaumal qiyamah, celaka bagi mereka orang yang tidak menemukan wajah ini nanti di hari kiamat. Bahaya ya kawan, kalau kita nggak nemu wajah Nabi di hari kiamat, mau kemana kita? Celaka, kata Rasulullah SAW, yang tidak menemukan wajah ini di hari kiamat. Siti Aisyah bertanya, siapa gerangan mereka orang yang tidak menemukan wajahmu ya Rasulullah di hari kiamat nanti? Mereka adalah orang man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang yang tidak menemukan wajahku, kata Rasulullah, di hari kiamat, orang yang sudah mati hatinya, sudah mati rasa, sehingga ketika dia mendengar nama Rasulullah lewat di telinganya, dia biasa-biasa aja, enggak salawatan, enggak terbawa kerinduan, biasa-biasa aja. Nah itu bahaya, ngerinya nanti, karena hati yang kopong, yang kosong dari Rasulullah
akan membawa kejauhan dari baginda di akhirat nanti, ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Kata ulamanya, ini juga bisyarah. Ketika mendengar nama Rasulullah SAW dengan spontan dia salawat Allahumma sholli wa sallim alaih, maka itu bisyarah bahwasanya dia akan menemukan wajah Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti.